Halo pemirsa, selamat datang di Red Sales TV, fan channel Liverpool di Indonesia, yang akan membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernando Wibianto, dan kita akan mereview pertandingan pertandingan antara Manchester City yang baru saja selesai, Manchester City versus Liverpool di semifinal FA Cup, dan Liverpool berhasil lolos ke final FA Cup setelah mengalahkan Manchester City dengan skor 2-3. Dan mari kita review pertandingannya di babak pertama. Oke, bukan di babak pertama, tapi sepanjang pertandingan ini luar biasa sekali Liverpool berhasil mengontrol pertandingan. Ini yang hilang dari pertandingan sebelumnya di liga. Ini yang hilang, bagaimana Liverpool harusnya mengontrol pertandingan, mengontrol mengontrol tempo, mengontrol ritme pertandingan, ya kan. Kita harus menguasai ball possession, itu yang selalu gue bilang untuk mengalahkan Manchester City. Jangan biarkan mereka terlalu berlama-lama dengan bola mereka, ya kan. Sebenarnya itu ditunjukkan di babak kedua di pertandingan minggu lalu, tapi hanya di babak kedua yang akhirnya berakhir seri waktu itu. Tapi again, kali ini berbeda. Gue udah bilang ini di preview, kali ini berbeda. Kali ini kita main di FA Cup, yang mana ini kompetisinya formatnya berbeda dengan liga, yang mana ini pemenangnya harus ditentukan di pertandingan kali ini, walaupun harus ke penalti-penaltian nantinya. Dan kali ini juga kita bermain di Wembley Stadium, yang berbeda dengan minggu lalu kita main di Etihad Stadium, yang artinya kita dapat tambahan dukungan supporter yang kita lihat tadi tuh, gila, merah banyak sekali, ya kan. Sangat membantu sekali tentu saja, ya kan, traveling cup. Dan faktor-faktor tersebut ditambah lagi Manchester City kehilangan beberapa pemain penting mereka, gua nggak ngerti. Ederson tidak dimainin, Kevin De Bruyne ada di bench juga nggak dimainin, ya kan. Riyad Mahrez baru dimainin di akhir-akhir, yang sangat ngefek sekali, ya kan. Gua nggak ngerti, tadi gua udah bilang di live reaction kenapa eee, Klopp lagi, Pep melakukan hal itu. Mungkin dia sudah menyerahkan FA Cup agar bisa berfokus di liga dan juga di Champions League, gua nggak ngerti. Tapi apapun itu sangat menguntungkan buat Liverpool gitu. Apapun itu alasannya Manchester City, itu sangat menguntungkan buat Liverpool, yang akhirnya kita berhasil mencetak 3 gol di babak pertama semifinal FA Cup lawan Liverpool. Itu luar biasa sekali buat gua. Nyaman sekali Liverpool menjalani babak pertama, ya kan. Ball possession kita unggul, tenang sekali, kita berhasil menekan, ya kan. Beberapa kali Manchester City mencoba untuk membangun serangan, membangun ritme pertandingan dengan melakukan passing-passing pendek dari belakang, ya kan. Dari Steven, kiper mereka, ya kan, yang diturunkan. Tapi tekanan demi tekanan dari para pemain Liverpool yang melakukan high pressing, ya kan. 6 orang di depan. Lu bayangin tuh ketika mereka melakukan passing-passing pendek, mencoba untuk menekan, akhirnya ya mereka nggak bisa berlama-lama dengan bola dan akhirnya melakukan long long pass ke depan yang tidak jelas, yang kebanyakan jatuhnya ke throw in gitu, yang kebanyakan jatuhnya kebuang begitu aja. Akhirnya momentum gagal dibangun. Sebaliknya Liverpool yang dengan modal gol cepat Ibrahima Konate, ya kan, lewat headingnya luar biasa sekali. Umpan dari Robertson, corner, itu bermain sangat tenang sekali. Ketika dapat bola mereka oper-operannya juga terarah, terukur, luar biasa sekali, tenang sekali, itu kuncinya, tenang sekali, sehingga bisa outclass Manchester City di babak pertama. Gila loh, 3 gol loh. Sadio Mane 2 gol, luar biasa lagi puasa. Jadi jangan bilang Mohamed Salah seperti itu dibilang. Mohamed Salah jangan pakai alasan lagi puasa belum buka. Sadio Mane, Ibrahima Konate ini juga puasa. Nggak apa-apa ya, belum rezeki ya Mohamed Salah, nggak apa-apa. Yang penting para pemain-pemain ini juga mendapatkan buff Ramadan tampaknya, ya kan, mencetak 2 gol, Sadio Mane, Ibrahima Konate mencetak 1 gol. Tadi juga Naby Keita bermain luar biasa, Thiago bermain juga luar biasa, Luis Diaz berhasil membuat Fernandinho panas, ya kan. Di-tackle berkali-kali Luis Diaz, ya kan, sama Fernandinho, yang kayaknya sih gue taksir tadi merah tuh, nggak taunya cuman kuning doang dia. Gila, berhasil ditenangin akhirnya mungkin sama teman-temannya, karena tadi udah panas banget Fernandinho. Tadi teman-teman bilang katanya masih terbawa suasana Atletico Madrid. Mohon maaf, ini Liverpool. Kita bersaingnya secara mekanik aja, secara teknikal aja, nggak usah yang drama-drama seperti itu. Kita nggak main drama-drama seperti itu, ya kan. Akhirnya babak kedua dimulai, ya kan. Manchester City mencoba untuk memperbaiki beberapa beberapa kelemahan mereka di lapangan.
ya kan, dengan bermain coba lebih tenang ya kan. Tapi yang gue lihat approach-nya dalam membangun serangan sebenarnya mirip kedua tim ini, tapi memang Liverpool much better dari segi squad aja udah much better gitu. Dari segi squad itu yang gue bilang dari musim lalu lagi, dari pertandingan sebelumnya di liga. Bench kita lebih mewah, squad kita lebih mewah kali ini daripada Manchester City, dan itu sangat-sangat menjadi faktor penting ya kan. Kita lihat kemarin gue bilang juga di preview, Manchester City datang ke Wembley Stadium lawan Liverpool kali ini setelah berangkat ke Spanyol, mereka tandang lawan Atletico Madrid, udah gitu sampai ribut-ribut lagi. Sedangkan kemarin di Champions League Liverpool juga main, tapi mainnya di Anfield gitu kan, home lawan Benfica, menang dengan bukan menang sih, seri, tapi paling nggak nyaman lah. Udah rotasi juga pemain, 7 pemain ya kan lawan Champions League. Quarter final Champions League mainin lini mainin bench gitu, mainin squad kedua. Lu bayangin betapa tenangnya sekarang lawan Liverpool, betapa freshnya skuadnya Liverpool sekarang di semifinal FA Cup ini lawan Manchester City. Mereka siap, Liverpool jauh lebih siap daripada Manchester City. Manchester City masih terlihat belum bisa move on dari lawan Atletico, walaupun mereka kemarin menang, tapi kayaknya masih kecapean segala macamnya ya, dan itu sangat menguntungkan, again lagi-lagi menguntungkan Liverpool. Itu yang udah gua taksir dari pertama sih. Sempet tadi di awal, "Bang, berapa prediksi skor?" Walaupun saya bukan peramal ya, tapi gua udah bisa langsung tembak 0-3, walaupun pada akhirnya 2-3 ya skornya ya Liverpool ya. Ngendorin serangan sih memang di babak kedua itu Liverpool, ngendorin serangan walaupun beberapa kali serangan terjadi memang, tapi emang agak lebih kendor dan lebih bertahan. Melihat Manchester City pasti merespon ketinggalan 0-3 di babak pertama, pasti merespon. Jadi harus berhati-hati Liverpool, dan benar aja Manchester City lebih tenang sedikit, walaupun beberapa kali masih sama, ditekan buang bola gitu. Buang percuma bolanya, akhirnya mereka gagal membangun momentum. Terakhir-terakhir aja deh tuh, ya kan, Bernardo Silva ngasih ngasih inian ngasih apa ya istilahnya ya, kagetin lah, biar ada bumbu-bumbu lah ya kan, biar berkesan lah semifinal ini ya kan. Masuk headline gitu, enak gitu, masuk masuk highlightnya juga enak dilihatnya ya kan. Dikasih tekanan di ujung-ujung kita ya kan, 4 menit terakhir tuh babak babak kedua ya kan, stoppage time. Kita dikasih ini, tampaknya akan diseriin tapi enggak, kita masih tenang. Van Dijk di sana kita tadi melakukan save penting. Alisson Becker juga tadi melakukan save penting. Alisson Becker tadi melakukan beberapa save penting sepanjang pertandingan. Gila. Alisson Becker penting sekali, dan akhirnya skor berakhir dengan 2-3 dan Liverpool berhasil lolos ke final. Tinggal menunggu lawannya, yaitu Chelsea atau Crystal Palace yang baru bermain di besok di hari Minggu jam 22.30 waktu Indonesia bagian barat, lawan Crystal Palace Chelsea. Ya kan, kita lihat. Man of the match, saya mau bacain dulu teman-teman man of the match. Matip, Matip nggak main bang. Thiago bang, asis keren, waduh gila. Mohamed Salah buang-buang peluang di depan gawang, iya Mohamed Salah kurang ya malam ini ya. Gue lebih yakin UCL daripada IPL bang. Peluang City di IPL lebih besar soalnya. Gue nggak tahu nih ya, gue nggak tahu ya. Gue mau mencoba membuang pikiran ini ya, pikiran ini ya, maksudnya apa sih, ide ini bukan ide sih ya, pikiran ini. Nah, ada pikiran yang melayang-layang belakangan ini. Gue kayaknya, ya gue bukan, again ya, gue bukan peramal ya, tapi kayaknya Liverpool akan tukeran trofi kali ini ya kan, karena kita sama-sama tahu Pep belum punya Champions League selama di Manchester City, dan kemarin Liverpool udah menangin Liga Inggris, dan tampaknya apa sih ya, pokoknya kayak tukeran deh, kayaknya tukeran deh gitu. Jadi Liverpool IPL, Manchester City Champions League, kayaknya itu yang ada di pikiran gue. Tapi gue mau membuang ini di pikiran gue. Gue berharap, again, gue set standar yang cukup tinggi untuk Liverpool, set target yang cukup tinggi untuk Liverpool. Gue berharap mereka bisa mencetak sejarah, karena kita punya kualitas yang cukup untuk mencetak sejarah tersebut. Again, berkali-kali Jurgen Klopp bilang, siapa yang pernah quadruple? Siapa yang pernah juara 4 trofi dalam semusim di Liga Inggris ini? Nggak ada yang pernah. Ya
Bahkan Manchester United ketika lagi jaya-jayanya nggak melakukan hal itu. Iya, itu Manchester United, Liverpool. There's always first time ya kan? There's always first time. Selalu ada pertama kali gitu. Jadi mungkin kita punya kualitas kok untuk melakukan hal tersebut gitu. Ya kan? Memenangkan 4 major trophy gitu ya. 3 domestik, 1 Eropa. Kita punya kualitas untuk melakukan hal itu. Jadi nggak ada salahnya bermimpi gitu. Nggak ada salahnya bermimpi. Ini bukan mimpi yang cukup gila kok kalau lu melihat perjuangan Liverpool dari tahun 90-an tidak sukses. 2000 baru-baru belakangan ini selama Jurgen Klopp naik, sempat Brendan Rodgers waktu itu sempat bawa naik, terus akhirnya dipegang orang yang salah, akhirnya hampir kolaps, terus habis itu dipegang FSG, naik lagi pelan-pelan. Jurgen Klopp, selama Jurgen Klopp baru naik lagi. Melihat sejarah betapa berjuangnya Liverpool sampai ada di titik sekarang, kayaknya nggak salah untuk bermimpi seperti itu, bermimpi setinggi itu gitu. Baik juga untuk fans juga yang udah menunggu, yang udah bersabar mendukung tim ini. Kayak nggak ada salahnya untuk menunggu, untuk bermimpi setinggi itu, nggak ada salahnya. Kalau buat gue ya, gitu sih, guys. Hampir kena comeback Liverpool, bagus sudah ini yang tadi ya. Yang paling berat lawan Aston Villa nanti. Oke, ini udah tadi. Mantap lah. Cetak sejarah buat Liverpool, 4 trofi bang, kita bisa. Insya Allah bang. Insya Allah. Buat gue man of the match Sadio Mane. Bermain luar biasa. Banyak yang kalau aduh gila. Aduh gila sih, ini gue sebenarnya susah ya mutusin man of the match, tapi karena dia cetak 2 gol ya Sadio Mane lah. Tapi bukan berarti yang lain luar biasa semuanya, yang lain. Walau bukan yang lain tidak luar biasa, yang lain luar biasa pokoknya. Yang lain tuh ya. Semua bahkan Mohamed Salah yang enggak cetak gol juga main luar biasa. Berhasil membuat Zinchenko berguling beberapa kali ya kan. Mantap lah ya. Oke lah ya, itu dulu ya. Saya akhiri dulu untuk live streaming malam ini. Enjoy guys, udah mau jam 12 malam. Terima kasih untuk teman-teman yang nemenin saya nonton bareng live reaction antara Manchester City versus Liverpool di semifinal FA Cup. Selamat sekali lagi untuk kita semua berhasil lolos ke final. Next kita ada pertandingan lawan Manchester United, akan sangat menarik pertengahan pekan ini tanggal 20 jam 2 pagi. Gua nggak tahu nih akan ada live reaction apa enggak kalau jam 2 pagi ya. Karena ini ketabrak sahur ya. Dan saya agak sulit kayak kemarin Benfica juga gua nggak ada live reaction karena agak sulit karena anak nih lagi semangat-semangatnya puasa, jadi kalau sahur tuh gue pengen nemenin terus gitu, jadi agak sulit untuk live reaction kalau pertandingannya jam segini. Kalau lawan Everton tuh 22.30 itu sedang tuh masih bisa begadang kita ya kan. Kalau jam 2 kita ketabrak sahur agak susah sih, tapi gue akan usahain ada konten untuk lawan Manchester United, whether it's preview or review or maybe live reaction. Kita lihat aja nanti. Pokoknya bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, pokoknya di-subscribe aja untuk dapatkan notifikasinya. Dan kita akan selalu menyajikan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Bahkan gue kalau lagi main PES di channel ini ya kan live, gue pakai Liverpool udah gitu. Gak mungkin pakai yang lain. Liverpool udah. Pokoknya all about Liverpool di sini. Kalau kalian fans Liverpool, ini tempat yang pas buat kalian. Bagi teman-teman yang lagi nonton sekarang, sebelum cabut, mohon dibantu like-nya dan like videonya ya kan, supaya yang lain tahu juga, algoritmanya naik, yang lain bisa terpapar dengan channel Red Salis TV kan. Kali aja bisa bantu-bantu subscribe juga nanti yang lain, biar komunitasnya lebih besar lagi Red Salis TV ini ya kan. Kita bisa sering-sering ngobrol ya kan. Dibantu like-nya dan di-share juga ke sosial media kalian, itu akan sangat membantu gue. Terakhir, enjoy guys kemenangan ini, mantap luar biasa sekali. Oke, itu aja dulu. Sehat-sehat selalu teman-teman, terima kasih sekali lagi. Nama gue Frinaldi Wibanto, undur diri dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Mantap.